Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Jadi di video kali ini Bapak ingin sedikit menerangkan tentang yaitu pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Silakan nanti adik-adik sekalian untuk menyimak materi ini pada buku yang sudah tersedia ya. Jadi di buku paket adik-adik sekalian. Yaitu ada pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Terdapat dua periode. Periode yang pertama yaitu Daulah Umayyah di Damaskus, dan yang kedua Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, nanti yang akan Bapak bahas pada materi kali ini yaitu Daulah Umayyah yang berada di Damaskus. Gitu. Jadi yang akan dibahas di sini adalah periode yang ada di Damaskus. Jadi pertumbuhan ilmu atau pengembangan ilmu pada masa Bani Umayyah di sini Bapak menjadikan menjadi 5 bagan atau 5 kelompok. Yang pertama ada sejarah, terus setelah itu para khalifahnya nanti siapa saja, terus kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh Daulah Umayyah, terus pertumbuhan ilmu pengetahuan, ya ini yang sangat penting. Setelah itu pertumbuhan kebudayaan dan ada klasifikasi. Jadi semua itu tidak terlepas dari yang namanya ilmu pengetahuan. Inti yang kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu adalah sejarah bagaimana Bani Umayyah berdiri, perkembangan pengetahuan-pengetahuan yang ada di sana, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu sejarah berdirinya Bani Umayyah. Jadi di sini sudah ada bagan atau tabel, itu adalah sejarah berdirinya Bani Umayyah secara singkat. Berakhirnya ke pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Gitu ya. Jadi itu terbagi menjadi 2, konflik sejak zaman Utsman bin Affan terbunuh dan juga khalifah terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib terbunuh. Setelah itu muncul perjanjian-perjanjian, antaranya perjanjian Madain, seperti itu. Jadi dinasti Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam itu pada periode Fathul Makkah, memasuki tahun ke-40 Hijriah, seperti itu. Nah, setelah semua khalifah terbunuh, dalam hal ini yang dimaksud yang terakhir yaitu Sayyidina Ali, ya. Umat Islam di wilayah Irak itu mengangkat Al-Hasan, yaitu putra tertua Ali, sebagai khalifah yang sah. Sementara itu Muawiyah bin Abi Sufyan atau nanti yang bakal mendirikan dinasti Umayyah, ya, itu sebagai gubernur provinsi di Damaskus atau sekarang di Suriah. Nah, dia sebagai gubernurnya. Namun karena Hasan atau putra Sayyidina Ali yang tertua itu lemah, ya, beliau memimpin dengan lemah, sementara Muawiyah bin Abu Sufyan itu bertambah kuat. Maka dari itu Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Abu Sufyan. Nah, setelah itu baru terbentuklah dinasti Umayyah yang didirikan, yang dipimpin pertama kali oleh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan. Seperti itu sejarah singkatnya berdirinya Bani Umayyah. Yaitu ada klasifikasi atau pembagian, ya. Di awal tadi sudah Bapak terangkan bahwa ada 2 periode. Periode yang pertama yaitu periode
Daulah Umayyah yang berada di Damaskus, dan yang kedua Daulah Umayyah yang berada di Andalusia. Yang berada di Damaskus itu kurang lebih sekitar tahun 661 sampai dengan 750 Masehi. Sedangkan yang ada di Andalusia yaitu tahun 756 Masehi sampai 1031 Masehi, seperti itu. Yang pertama yaitu Daulah Umayyah yang berada di Damaskus. Berdiri selama 90 tahun dari tahun 40 sampai dengan 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Nama pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah atau sekaligus sebagai khalifah yang pertama kali. Pusat kepemerintahannya berada di kota Damaskus atau sekarang itu berada di ibu kota negara Suriah. Kurang lebihnya itu adalah peta dinasti Umayyah Damaskus pada saat itu ya. Jadi yang diarsir merah itu adalah daerah kekuasaan dinasti Umayyah pada saat itu. Ya, itu cukup besar karena itu petanya adalah peta seperempat dunia, seperti itu. Daftar nama-nama Khalifah Umayyah di Damaskus. Ya, jadi pada buku paket adik-adik semuanya itu sudah ada ya, sudah terdapat nama-nama khalifah yang ada di Damaskus. Jadi mohon nanti untuk dibaca, dipelajari, dicermati baik-baik. Nah, yang pertama kemajuan yang dicapai oleh dinasti Umayyah yang ada di Damaskus. Yang pertama yaitu ada Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa ini umat Islam merasa sangat tentram, makmur dan tertib karena keberhasilan Al-Walid dalam menunjang Muawiyah di masa depan. Perluasan perwilayahnya itu sangat besar sekali atau sangat pesat sekali. Jadi hampir seluruh Eropa itu ditaklukkan. Hampir seluruh Eropa itu dikuasai oleh dinasti Umayyah. Itu. Nah, nanti ada beberapa contoh atau ada beberapa tokoh yang Bapak sebutkan di sini. Itu adalah para ilmuwan-ilmuwan, para ulama-ulama, para umaro-umaro, dan tentunya itu sangat berpengaruh atau sangat menunjang masa sekarang, seperti itu. Jadi masa sekarang atau sekarang ini itu semua ilmu itu berada atau sumbernya itu daripada saat dinasti Umayyah ini. Seperti itu. Akan tetapi karena tergigisnya oleh globalisasi, tergigisnya oleh degradasi moral dan lain sebagainya, sejarah-sejarah yang seperti ini itu tidak tercantum di masa sekarang. Seperti itu. Umat Islam ya, itu sebenarnya banyak sekali ilmuwan-ilmuannya. Itu pada masa Bani Umayyah ini terdapat banyak sekali tokoh-tokoh ilmuwan yang bermunculan, teori-teori baru yang bermunculan, yang bahkan sampai sekarang itu statementnya masih dipakai. Yang kedua yaitu ada Umar bin Abdul Aziz, yaitu adalah seorang khalifah, ya, khalifah eh, dinasti Umayyah di kala itu yang berpengaruh sekali terhadap Bani Umayyah, ya. Dari kemajuan pendidikan, kebudayaan, dan munculnya teori-teori baru dari para ilmuwan, seperti itu. Jadi eh, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini adalah salah satu tokoh besar yang hampir semua umat Islam itu mengetahui beliau, seperti itu ya. Jadi beliau adalah seorang pemimpin yang adil, yang sampai sekarang masih dijadikan patokan sebagai keberhasilannya ketika memimpin suatu negara.
karena sistemnya, karena metodenya dan lain sebagainya menjadikan beliau arif atau bijaksana dalam memimpin sebuah negara. Seperti itu. Untuk tokoh yang selanjutnya yaitu pasti teman-teman semua, adik-adik semua sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Abu Nawas atau Abu Ali Al-Hasain ya. Sebenarnya Abu Nawas atau Abu Ali Al-Hasain itu tidak hanya pandai, tidak hanya cerdas ketika beliau mengelawak gitu ya. Karena beliau adalah seorang jenaka, berarti beliau itu mempunyai background yang lucu. Akan tetapi yang kita ambil bukan dari situ, akan tetapi dari sisi baiknya atau dari sisi benar-benar dari sisi Abu Nawas gitu. Jadi beliau itu adalah salah satu seorang penyair yang sangat masyhur ya. Syair-syairnya, puisi-puisinya itu sering kali kita dengarkan di masa saat ini. Nah, beliau adalah salah satu keluarga kerajaan, bukan keluarga murni terah garis keturunan bukan, akan tetapi beliau diangkat oleh Umar bin Abdul Aziz untuk ke istana gitu. Karena apa? Karena kecerdasannya itu membuat pantun, membuat syair, membuat puisi dan lain sebagainya. Beliau adalah sastrawan terkenal gitu ya. Ya, pada saat itu di masa Bani Umayyah dan bahkan sampai sekarang. Nah, karya beliau yang masih kita dengarkan, bahkan setiap hari kita pasti dengar, itu adalah syair Ilahilas Tulil Firdaus. Itu adalah syair ciptaannya Abu Nawas. Seperti itu. Tokoh yang selanjutnya yaitu ada Robiah Al-Adawiyah. Beliau adalah seorang ulama putri, ya, ahli sufi dan juga zuhud. Artinya beliau sama sekali tidak tertarik dengan kehidupan dunia. Beliau sangat masyhur sekali. Karena ada sufi, tapi beliau adalah seorang wanita. Nah, ini adalah tokoh yang selanjutnya, yaitu Hasan Al-Basri. Beliau adalah seorang tabi'in atau seorang penerus ulama di zaman Nabi. Seorang tokoh ilmuwan yang pemikirannya masih digunakan sampai sekarang. Beliau adalah ulama ahli tauhid. Ya, beliau adalah seorang ahli ya, bukan cuma ahli di bidang fikih, bukan cuma ahli di dalam bidang tauhid, bukan cuma ahli di dalam bidang usul, akan tetapi Hasan Al-Basri itu adalah seorang waliullah. Begitu. Jadi pada masa Bani Umayyah dulu, seorang ulama-ulama, tokoh-tokoh, ilmuwan-ilmuwan itu sangat diperhatikan sekali. Makanya kenapa kemajuannya sangat pesat, karena para khalifah-khalifahnya itu memperhatikan rakyat-rakyatnya, memperhatikan tokoh-tokoh ilmuwan, memperhatikan tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh zuhud, dan lain sebagainya. Sehingga penataan negara itu menjadi tertata rapi dan memungkinkan untuk maju. Pertumbuhan ilmu pengetahuan, ya. Jadi pada masa Bani Umayyah di Damaskus, pertumbuhan ilmu pengetahuannya itu belum begitu pesat. Akan tetapi sudah ada beberapa ilmu-ilmu yang bermunculan, teori-teori pembelajaran yang bermunculan. Nah, belum pesatnya itu karena apa? Belum pesatnya itu karena belum ada metode penyebaran yang cocok atau yang pas seperti itu. Kalau untuk ilmu agama seperti Al-Quran, hadis dan fikih itu sudah tentu ada pertumbuhan atau ada perkembangan. Karena ulama-ulama pada saat itu sangat banyak dan orang yang mau belajar itu juga sangat banyak. Yang selanjutnya itu ada ilmu sejarah dan geografis. Nah, mulai dari saat itu sudah bermunculan ilmu-ilmu umum ya. Itu adalah salah satunya Ubaid bin Syariah, penulis ahli sejarah terkenal. Yang selanjutnya ada ilmu bidang bahasa yang mempelajari tentang grammar bahasa Arab, nahwu dan shorob ya. Dan selanjutnya itu ada bidang ilmu filsafat.
Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu adalah tentang pendidikan. Pada dasarnya kemajuan pendidikan pada masa dinasti Umayyah Damaskus sangatlah pesat. Kemajuan-kemajuan tersebut terlaksanakan atau bisa dilaksanakan dari berbagai macam sisi pendidikan baik agama, umum maupun alam. Banyaknya para ilmuwan yang muncul di kala itu sangat menjunjung tinggi sejarah Daulah Umayyah Damaskus itu, seperti itu. Nah, jadi kenapa pendidikan itu menjadi penumpang masa depan? Karena dengan berpendidikanlah kita dapat menginjak ke masa depan. Dengan pendidikan kita dapat maju, dengan pendidikan kita dapat cerdas dan dapat memilih jalan yang akan kita lalui nanti. Ya, mungkin cukup sekian materi kali ini. Apabila banyak kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.